Hukum sholat tarawih. Para ulama sepakat bahwa sholat tarawih hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan dan tidak wajib. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sholat tarawih tidak wajib, bahwa di zaman Rasulullah SAW, sholat tarawih berjamaah hanya dikerjakan selama 3 malam. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, kami berpuasa bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Beliau tidak pernah mengimami sholat malam sama sekali, hingga Ramadan tinggal 7 hari. Padahal H-7 beliau mengimami kami sholat malam, hingga berlalu sepertiga malam. Kemudian pada H-6 beliau tidak mengimami kami. Hingga pada malam H-5 beliau mengimami kami sholat malam, hingga berlalu setengah malam. Kami pun meminta beliau, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita tambah sholat tarawih hingga akhir malam? Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam hingga selesai, maka dia mendapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Kemudian H-4, beliau tidak mengimami jamaah tarawih. Hingga H-3, beliau kumpulkan semua istrinya dan para sahabat. Kemudian beliau mengimami kami hingga akhir malam, sampai kami khawatir tidak mendapatkan sahur. Selanjutnya, beliau tidak lagi mengimami kami hingga Ramadan berakhir. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Kesimpulan yang bisa digarisbawahi dari hadis di atas, bahwa para sahabat pada beberapa malam mereka tidak sholat tarawih berjamaah, meskipun bisa jadi mereka sholat tahajud di masjid. Akan tetapi mereka juga puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadhonya. Antara amal wajib dan amal sunnah. Bagian dari kaidah syariat, amal wajib lebih diutamakan daripada amal sunnah. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada ibadah yang aku wajibkan. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Kita menjumpai tradisi yang aneh di tempat kita. Banyak masyarakat yang lebih mengutamakan sholat sunnah daripada sholat wajib. Untuk sholat wajib, dia rela meninggalkannya. Sementara untuk sholat sunnah, nampaknya berat baginya untuk meninggalkannya. Salah satu kasusnya adalah sholat tarawih. Kadang ada orang yang setahun sama sekali tidak pernah masuk masjid. Tiba-tiba ketika tarawih, dia berada di barisan depan. Ada yang tidak pernah sholat, tiba-tiba menjadi rajin sholat tarawih. Melihat kebiasaannya, dia lebih mengutamakan sholat tarawih yang sifatnya sunnah daripada sholat 5 waktu yang hukumnya wajib. Orang tidak akan berdosa gara-gara tidak mengerjakan yang sunnah, namun dia berhak mendapat dosa jika dia meninggalkan yang wajib. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.